Cahaya aurora yang indah mulai muncul menghiasi langit malam. Saat Andrea menolehkan kepalanya ke atas, Haris menoleh dan menatapnya dengan penuh cinta. Dia mengeluarkan sesuatu dari saku jaket. Haris berlutut di depan Andrea yang membuat istrinya itu kaget dengan aksinya. Andrea menutupi mulutnya dengan kedua telapak tangannya. Haris membuka kotak tersebut, lalu memberikan sinyal pada Andrea untuk mengulurkan salah satu tangannya. Dia memasang sebuah cincin emas di jari manis istrinya tersebut. Andrea tidak bisa mengungkapkan kebahagiaannya lewat kata-kata. Mata gadis itu mulai basah karena berkaca-kaca. Andrea, terima kasih ya, kamu sudah bersedia menjadi istriku dan setia menungguku selama berbulan-bulan. Haris menghentikan kata-katanya sejenak. Dia menatap mata istrinya, baru melanjutkan berkata kembali. Akankah kamu menerima cintaku sekali lagi dan memulai hidup yang baru denganku? Andrea sudah berderai dengan air mata saat ia menganggukkan kepalanya. Iya Haris, aku bersedia. Haris tersenyum lalu berdiri kembali. Pelan-pelan mereka mulai berciuman di bawah sinar aurora yang menyinari mereka. Ciuman yang kali ini berbeda dengan ciuman mereka yang sebelumnya karena ini adalah tempat umum. Yang kali ini lebih ke light kiss, tapi tetap membangkitkan sensasi gelora di antara keduanya. Kamera Haris juga mengambil foto yang bagus sesuai timing karena dia sudah mengeset timernya tadi. Bukan hanya itu, Jojo juga tidak sengaja mengambil foto keduanya dengan kameranya. Sangat langka mendapatkan foto yang bagus sesuai momen dan tempatnya. Dia tersenyum melihat hasil jepretan tangannya tersebut. Ferry juga terlihat memeluk istrinya. Mereka melihat cahaya aurora bersama. Aurora yang muncul malam ini adalah yang terindah. Didominasi oleh warna pink, ungu, dan hijau terang, menyelimuti permukaan langit malam itu dengan garis-garis yang tidak beraturan. Sebuah keindahan alam yang membuat siapa saja akan takjub bila melihatnya. Setelah beberapa saat, Haris berdiri kembali dan mengusap air mata istrinya dengan tangannya. Jangan menangis. Aku kan baru saja melamarmu. Ucapnya kemudian memeluk perempuan yang dicintainya itu, yang masih terlihat terisak. Siapa yang tidak akan menangis bila dilamar dengan cara romantis seperti ini? Kau tahu, aku sudah menunggu lama untuk hari ini. Suara Andrea terbata-bata. Maaf, karena aku sudah membuatmu menungguku lama. Haris memegang kedua pipi Andrea dan sedikit mengangkatnya ke atas. Dia melihat lurus ke matanya lalu bicara kembali dengan nada yang serius. Andrea, aku benar-benar mencintaimu. Aku jatuh cinta padamu sejak pertama kali kita bertemu. Andrea yang shock mendengar pernyataan Haris yang baru saja, dia membuka matanya lebar-lebar dan mencoba menahan tangisnya. Karena suatu alasan yang tidak bisa kukatakan, aku terus menghindar darimu dan menahan perasaanku. Tapi kali ini sudah aku putuskan, aku tidak ingin kehilangan dirimu. Apakah kamu akan memaafkanku? Kamu tidak akan menyakiti hatiku lagi, kan?
Tidak, aku tidak akan melakukannya lagi. Aku janji. Ek elskati al foro. Haris meyakinkan Andrea. Kamu ngomong apa lagi sih? Ucap Andrea dengan sedikit cemberut karena tidak mengerti apa yang baru saja diucapkan suaminya. I love you, Andrea. Haris berkata kembali setelah beberapa saat. Lagi, aku mencintaimu. Lagi, aku tresno marang sampean. Lah, sebelum Andrea menyelesaikan kata-katanya, Haris mendaratkan ciuman kembali di bibirnya. Aku rasa kita harus segera pulang ke rumah sekarang. Bisik Haris di telinga istrinya. Andrea tertawa dan memegang tangan Haris yang masih memegang pipinya. Iya, ide yang bagus. Sementara di Paris, Prancis, beberapa jam sebelumnya. Ayo nanti malam kita makan di luar. Nanti ada sopir yang akan menjemputmu. Sebuah pesan SMS dari Andre yang baru saja masuk ke handphonenya membuat Olive terbangun dari tidurnya. Salah satu alasan mengapa Andre bergegas ke Prancis berpisah dari rombongan Andrea adalah karena urusan bisnisnya. Hari ini dia ada pertemuan meeting dengan salah satu kolega di sana. Moto hidupnya adalah work hard, play hard. Riasannya yang elegan serta memakai mantel beige senada dengan warna sepatu bootnya membuat semua mata di lobi hotel terpana dengan penampilan Olive. Gadis itu mengernyitkan alisnya ketika melihat sebuah mobil limosin menunggunya di depan pintu lobi. Mereka makan malam di La Vinci de Ingres, salah satu restoran Michelin di kota yang mendapat julukan pusat mode dunia itu. Menu-menu makanan yang dipesan oleh Andre pun bukan kaleng-kaleng malam ini. Mulai dari steak, foie gras sampai kaviar serta dessert. Olive mengerutkan dahinya karena keheranan. Tidak biasanya pacarnya itu mengajaknya makan malam di tempat semewah ini. Andre yang selama ini dikenalnya adalah sosok yang low profile. Meskipun dia seorang bisnismen yang sukses, tapi dia tidak segan-segan makan di warung di pinggir jalan. Bahkan restoran termewah yang sering didatangi keduanya adalah warung bakso Bang Dul di pusat kota Surabaya. Mengapa kita makan di sini? Di sini sangat mahal loh. Ucap Olive lirih pada Andre yang duduk di depannya. Mengapa tidak? Kita berada di kota yang romantis sekarang. Aku ingin yang spesial untukmu. Laki-laki itu mengedipkan salah satu matanya pada Olive. Apa ada yang salah dengannya hari ini? Batin Olive. Setelah mereka selesai makan malam, Andre mengajak Olive jalan-jalan menikmati view malam di kota itu. Dia membawanya ke sebuah taman yang tidak jauh dari Menara Eiffel. Hanya berjarak kurang lebih 2 menit bila berjalan kaki dari menara tersebut. Keduanya berjalan bersama di bawah pohon yang daunnya berguguran. Olive, sudah berapa lama kita saling mengenal satu sama lain? Suara Andre memecah keheningan di antara mereka. Kedua tangannya ada di dalam saku mantelnya ketika memberikan pertanyaan itu pada Olive. Sejak bertemu dengannya tadi di restoran, Andre menjadi lebih diam dari biasanya.
Ini bukan seperti Andre yang selama ini dikenalnya. Andre yang biasanya adalah seorang yang talk aktif. Sampai kadang-kadang Olive ingin menutupi mulutnya dengan lakban supaya dia diam. Tapi hari ini dia berbeda. Hampir 10 tahun kalau tidak salah. Dia menjawab sembari mengambil satu langkah di belakang pemuda itu. Sudah lama ya? Apa kamu pernah menyesal selama ini bersamaku? Tanyanya lagi. Kali ini Olive berhenti mematung di tempatnya dan ekspresi wajahnya berubah serius. Mengapa Andre bertanya begitu? Apa dia sudah menemukan orang lain? Apa dia ingin putus denganku? Makanya membawaku kemari untuk memberikan kenangan yang manis sebelum kami berpisah. Tidak. Mata Olive mulai memerah. Satu-satunya titik kelemahannya adalah Andre. Meskipun ia gadis yang berani, kerap melakukan misi-misi berbahaya, tapi bila di hadapan pria yang dicintainya itu, ia menjadi sosok yang lemah. Menyadari Olive yang tidak mengikuti langkahnya, Andre membalikkan badannya. Dia melihat gadis yang dicintainya itu, mata dan wajahnya sudah memerah akan menangis. Dia berjalan secepatnya mendekatinya. Hei, ada apa? Kenapa kok mau menangis? Andre, apa aku pernah melakukan sesuatu yang membuatmu membenciku? Gadis itu bertanya sembari berusaha menahan air matanya. Hah? Mengapa kamu bertanya seperti itu? Aku tidak pernah membencimu. Andre berkata dengan suaranya yang gentle. Lalu, mengapa kamu bertanya padaku apakah aku menyesal denganmu atau tidak? Belum sempat Andre menjawab pertanyaan dari Olive, seorang pemain biola yang tidak jauh dari mereka mulai menarik gayungnya dan memainkan irama Canon in D by Pachelbel. Keduanya refleks menolehkan pandangan mereka pada pria sepuh pemain biola tersebut. Olive melihat pemain biola itu dengan wajah yang sedih sembari menaikkan bola matanya ke atas, supaya air matanya tidak jatuh. Apa hari ini akan menjadi hari perpisahannya dengan Andre? Komplit sudah kesedihannya, ditambah dengan musik yang emosional. Beberapa pengunjung di sekitar mereka yang kebetulan melintas juga menghentikan langkahnya. Melirik sekilas pacarnya yang masih down, Andre tersenyum simpul. Lalu mengeluarkan sebuah kotak cincin yang memang dari tadi terus dipeganginya di dalam salah satu saku jaket mantelnya. Andre berlutut di depan Olive dengan salah satu lututnya menyentuh tanah, seraya membuka kotak cincin tersebut. Olive shock dengan aksi Andre yang tiba-tiba. Dia menutupi mulutnya. Di dalam kotak tersebut adalah sebuah cincin emas yang bentuknya simpel, yang memiliki mata kecil di tengah-tengahnya dari berlian, serta terdapat inisial huruf A yang merupakan inisial nama keduanya, yaitu Andre Ardana dan Anindita Olive. Desain cincin yang tetap cantik meskipun bentuknya simpel sesuai dengan calon pemakainya. Olive, bersediakah kamu menikah denganku? Andre bertanya padanya dengan gentle. Semua mata pengunjung yang ada di sana tertuju pada keduanya.
Mereka tidak sabar menunggu jawaban dari sang perempuan. Olive yang masih menutupi mulutnya, dia menganggukkan kepalanya. Saking senangnya, ia tidak bisa mengungkapkan kata-katanya lagi. "Iya, Andre, aku bersedia," jawab Olive singkat. Spontan semua orang yang ada di sana bertepuk tangan bahagia menyambut pasangan baru tersebut. Tepat pada saat itu, kembang api warna-warni menyala di atas langit malam Menara Eiffel. Islandia. Kalian mau balik? Bayu yang baru selesai mengambil foto Aurora bertanya pada Haris ketika melihatnya mengepaki barang-barangnya. Ada urusan penting." Sebelum Bayu bicara kembali, Jojo dan Fadil menghampiri mereka. "Bro, apa tidak sebaiknya kamu balik besok saja? Sekarang trafik macet loh. Banyak turis yang menuju ke utara untuk melihat aurora. Kalau kalian pulang sekarang, paling juga besok baru sampai rumah." Fadil menjelaskan pada Haris. Malam yang tinggal beberapa jam lagi sampai berganti menjadi hari esok, membuat Haris dan Andrea akhirnya memutuskan untuk tidur di tenda. Andrea tidur di dekapan suaminya. Ini menjadi pengalaman camping pertama sekaligus yang paling berkesan di dalam hidupnya.